Pada topik ini akan kita membahas ion dan perangsangan membran. Capaian pembelajaran dari topik ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan sifat dan fungsi ion dalam sel, sifat kelistrikan membran sel, mekanisme terjadinya potensial membran, mekanisme polarisasi dan depolarisasi, mekanisme perambatan potensial bertingkat dan potensial aksi, hubungan polarisasi, depolarisasi, hiperpolarisasi, dan pemompaan K+ dan Na+, mekanisme pemompaan K+ dan La+, mekanisme konduksi arus lokal dan loncatan, prinsip all or none pada potensial aksi, prinsip kerja sinap excitatory, sinap inhibitory, sinap kimia, dan sinap listrik. Topik ini merupakan mekanisme yang akan mendasari kerja dari sistem saraf atau sel saraf. Kenapa? Karena sel saraf itu bekerja dalam bentuk listrik. Listrik terbentuk apabila ada perubahan potensial pada membran sel. Dan perubahan potensial itu sendiri disebabkan karena adanya perubahan sebaran ion antara yang terdapat di ruang ekstraseluler dan intraseluler dari sel. Dalam kondisi alami, proton dan elektron itu berada dalam tidak seimbang, dan itu akan menentukan muatan neto dari ion. Ion ini akan terbentuk apabila pemisahan muatan ion positif dengan negatif. Kondisi inilah nanti yang akan menentukan terbentuknya listrik atau perubahan potensial tersebut. Sekarang kita lihat konsep perangsangan membran. Apa sih perangsangan membran tersebut? Perangsangan membran adalah proses perubahan potensial atau terbentuknya arus listrik pada membran yang diakibatkan oleh adanya pergeseran atau ketidakseimbangan ion-ion lokal yang terdapat pada membran plasma. Hal itu dimungkinkan karena membran plasma itu berada atau dilingkupi oleh lingkungan yang cair, yaitu baik lingkungan ekstraselulernya maupun lingkungan intraselulernya. Dan apa gunanya listrik atau perubahan potensial itu pada sel saraf? Di sel saraf bertugas sebagai konduktor atau pengantaran rangsangan. Dan untuk bisa mengantarkan rangsangan itu dilakukan dalam bentuk listrik. Apa gunanya listrik itu? Untuk mengubah kondisi sel saraf dalam posisi istirahat atau kita kenal dengan istilah polarisasi ke kondisi depolarisasi atau bekerja. Kita lihat bagaimana mekanisme perangsangan membran itu. Ion yang menentukan proses perubahan potensial pada membran itu ada dua, ion K+ yang jumlahnya lebih dominan di dalam sel atau sitoplasma, dan Na+ yang jumlahnya dominan di lingkungan ekstraseluler. Di mekanismenya yang pertama, sel akan menerima stimulus. Stimulus yang diterima itu akan menyebabkan terjadinya perubahan permeabilitas dari membran sel saraf, dan perubahan itu akan menyebabkan terjadinya pergeseran ion-ion lokal. Di konsep lokal di sini karena ion yang akan bergeser itu hanya di sekitar titik jatuhnya stimulus, dan ion yang bergeser itu adalah K+ yang berada di dalam sel atau sitoplasma dan Na+ yang berada di luar sel. Proses pergeseran itu langsung melalui proses transportasi, baik transportasi pasif maupun aktif. Pergeseran ion inilah yang akan menyebabkan terjadinya perubahan potensial pada membran sel saraf. Pada kondisi istirahat, potensial membran itu disebut dengan istilah potensial istirahat, besarannya -70 mV. Dengan adanya proses pergeseran ion, terjadi perubahan potensial, dia akan merubah kondisi ini atau menaikkan potensial istirahat ini menjadi -55 sampai -50 mV. Pada saat berada pada besaran -55 sampai -50 ini dikatakan sel berada pada tahapan potensial ambang. Konsep potensial ambang ini
adalah potensial paling minimal untuk memulai kerja atau masuk ke tahap depolarisasi. Kemudian berikut, pergeseran itu akan berlanjut sampai mencapai titik maksimal. Titik maksimal itu plus 30 mV. Pada saat itu dikatakan sel berada pada potensial maksimal. Disinilah nanti titik terjadinya puncak pengantaran rangsangan atau puncak depolarisasi. Sekarang kita lihat di sini dari skema ini itu menggambarkan mekanisme dari proses perangsang membran. Jadi pada kondisi istirahat atau polarisasi, sel saraf itu kondisinya muatan di luarnya positif, di dalam negatif. Pada saat polarisasi ini membran hanya permeabel terhadap K+. Jadi karena terhadap K+ saja dia permeabel, maka yang bisa melintasi membran hanya K+. Jika karena K+ itu dominan di dalam sel, maka dia akan pindah secara pasif keluar sel. Karena yang berpindah muatan positif, yang positif di luar tidak ada yang masuk, inilah menyebabkan kenapa sel bisa bermuatan negatif di waktu polarisasi. Kecepatannya 70 kali. Ya. Jadi setelah itu nanti apabila sel ini mendapatkan stimulus, di mana titik jatuhnya stimulus, di situ dia akan merubah permeabilitas membran sel terhadap ion Na. Yang awalnya dia permeabel terhadap Na, dia sekarang jadi permeabel. Karena dia permeabel terhadap Na dan Na itu dominan di luar sel, akibatnya Na akan masuk atau berdifusi ke dalam sel secara bertahap. Yang pertama, dia difusi itu akan menyebabkan potensial naik dari minus 70 sampai minus 55 dan paling tinggi sampai minus 50. Tahap ini dikatakan sel tadi berada pada potensial ambang. Setelah potensial ambang tercapai, masuknya Na ke dalam sel itu akan meningkat sampai mencapai kecepatan 600 kali lipat. Sampai nanti dia mencapai nilai maksimal plus 30 mV. Pada saat inilah sel dikatakan berada pada potensial maksimal dan merupakan puncak terjadinya depolarisasi. Kemudian untuk mengembalikan responsibilitas sel ini terhadap stimulus baru nanti akan diterima, maka kondisi depolarisasi ini harus kita kembalikan lagi ke polarisasi. Lalu bagaimana caranya? Jadi setelah sel mencapai nilai maksimal ini plus 30, permeabilitas membran terhadap Na hilang dengan sendirinya. Jadi dengan hilangnya permeabilitasnya terhadap Na, dalam arti kata Na berhenti masuk ke dalam sel. Maka untuk mengembalikan kondisi yang positif, muatan positif di dalam ini kembali negatif agar dia masuk ke tahap polarisasi, maka K+ pengeluarannya harus dipercepat untuk mengimbangi banyaknya masuk ion plus Na plus ini ke dalam sel tadi. Dia harus dipercepat pengeluaran K. Di pengeluarannya dipercepat sampai 300 kali lipat. Dia lebih dari 4 kali lipat ini waktu istirahat awal atau polarisasi awal. Sehingga penurunan voltase itu bisa melebihi kondisi polarisasi awal, itu minus 80 mV. Karena itu dikenal dia dengan istilah hiperpolarisasi, karena voltasenya di bawah dari kondisi polarisasi awal. Kemudian bentuk dari potensial membran yang terbentuk itu kita temukan pada hewan ada dua bentuknya, sehingga dikenal dua istilah, ada potensial bertingkat dan potensial aksi. Ada dua bentuk itu terkait dengan
proses pembentukannya, kemudian juga dari kerjanya. Potensial bertingkat itu bekerja untuk pengantaran rangsangan dalam jarak yang pendek, sedangkan potensial aksi dalam jarak yang jauh. Lalu sekarang kita lihat apa karakter masing-masingnya, sehingga kerjanya berbeda, satu untuk jarak yang dekat, satu jarak yang jauh. Kemudian juga kenapa kok harus ada dua itu di tubuh kita. Jadi kita lihat dulu potensial bertingkat. Potensial bertingkat itu cirinya atau karakternya, dia sangat ditentukan oleh intensitas stimulus yang menyebabkan pembentukannya. Ya, apabila intensitas stimulusnya rendah, maka potensial yang terbentuk juga rendah. Apabila intensitasnya tinggi, maka potensial yang terbentuk juga tinggi. Jadi dampaknya nanti makin tinggi intensitas, makin jauhlah jarak pengantara rangsangnya. Makin pendek, maka dia makin pendek. Jadi jarak pengantarannya itu berbanding linear dengan intensitas stimulus yang menyebabkan terjadinya potensial tersebut. Kemudian yang kedua, potensial bertingkat itu sangat dipengaruhi oleh interaksi zat duta kimia dengan permukaan membran plasma, juga oleh perubahan spontan atau ketidakseimbangan siklus pemompaan kebocoran ion. Sekarang kita lihat kenapa kok namanya di situ ada istilah potensial bertingkat. Di istilah potensial bertingkat itu muncul terkait dengan dari mekanisme pengantarannya. Di apabila sel mendapatkan stimulus, yang pertama perubahan itu merubah kondisi muatan positif di dalam sel hanya di sekitar titik dari jatuhnya stimulus. Makin tinggi stimulus ini intensitasnya, maka makin jauhlah jarak yang bisa diubah kondisinya dari polarisasi ke depolarisasi, dan itu juga akan berkaitan dengan jarak pengantaran. Makin tinggi intensitas ini, perubahan ini makin jauh, maka titik pengantaran juga akan semakin jauh. Di situ datangnya istilah bertingkat karena dia setahap demi setahap proses pengantarannya, dan juga titik sasaran pengantarannya juga bertingkat-tingkat sesuai dengan intensitas stimulus yang menyebabkan potensial itu terbentuk. Sedangkan pada potensial aksi, apabila stimulus yang jatuh pada membran mampu saja dia menyebabkan atau menimbulkan potensial ambang pada minus 55 atau minus 50 mV itu, maka dia akan bekerja atau mewujudkan potensial itu sampai maksimal di plus 30 secara cepat dan spontan. Jadi karena prosesnya cepat, spontan, dan juga stabil, maka pengantarannya bisa berlangsung dalam jarak yang jauh. Jarak tempuhnya jauh. Kemudian berikut, kenapa kok harus ada dua bentuk potensial aksi itu? Kaitannya dengan saraf yang ada di tubuh kita. Di saraf di tubuh kita itu dari segi struktur dan juga jarak pengantara rangsangannya, kita temukan di tubuh kita itu ada saraf yang dari segi strukturnya julurannya pendek. Juluran yang menentukan pengantaran adalah akson. Jadi ada yang akson saraf itu pendek, ada yang panjang, sehingga panjang saraf itu bisa sampai beberapa meter. Kemudian juga untuk jarak yang jauh, nanti apabila jaraknya jauh kita temukan saraf membentuk sinap-sinap. Jadi karena ada variasi itu, maka potensial yang akan mengantarkan rangsangan tersebut juga tidak bisa hanya satu macam. Jadi harus ada untuk yang jarak dekat dan ada jarak jauh, karena memang seperti itulah adanya kondisi dari saraf yang peran dalam mengantarkan rangsangan itu di tubuh kita. Ada yang dari segi strukturnya dia punya akson yang panjang, ada yang pendek, kemudian juga ada yang jarak pengantarannya jauh, dekat, sehingga untuk yang jauh bahkan ada dia yang membentuk sinap sebagai estafet pengantaran rangsangan. Maka tidak mungkin apabila jenis dari potensial yang menyebabkan dia untuk mengantarkan rangsangan itu hanya satu macam. Sekarang ada istilah pompa K dan Na+. Jadi apa sebenarnya pompa K itu konsepnya? Kemudian
kenapa pula dia harus ada dalam kerja saraf. Pertama kita lihat dulu, di sini ada istilah pompa. Kenapa yang digunakan istilah pompa? Istilah pompa ini karena proses ini berlangsung dalam bentuk transport aktif. Jadi dia butuh energi. Seolah-olah prosesnya itu disengaja. Maka dikenal dia dengan istilah pompa. Kemudian kenapa ini perlu dalam kerja saraf? Ini penggunanya untuk menjaga kestabilan distribusi ion pada sel saraf itu sehingga kelangsungan fungsi sel saraf itu berjalan dengan normal dan stabil sepanjang waktu. Kalau sekedar untuk mengembalikan kemampuannya merespon stimulus-stimulus baru yang masuk ke sel saraf tersebut, tadi sudah ada proses untuk repolarisasi dengan mempercepat pengeluaran ion K+ untuk mengembalikan kondisi sel saraf pada kondisi istirahat atau polarisasi atau kondisi di dalam sel bermuatan negatif dan di luar bermuatan positif. Sedangkan untuk K ini gunanya untuk mengembalikan kestabilan. Dengan masuknya Na tadi puncaknya bisa mencapai 600 kali lipat dan pengeluaran K itu bisa mencapai 300. Artinya jumlah distribusi K+ di dalam sel dengan Na+ di luar sel itu tidak persis sama lagi dengan waktu dia polarisasi awal. Untuk menjamin kelangsungan kerja sel saraf itu sepanjang waktu tetap stabil, maka kondisi itu harus dikembalikan seperti kondisi semula, dan itu harus menggunakan pompa K. Dan ingat tadi pompa K itu merupakan proses transportasi aktif yang membutuhkan energi. Kalau kita samakan energi itu dengan uang, artinya proses pompa K itu bersifat berbayar. Kemudian kerja pompa K ini lagi tidak efektif. Pompa K dan Na ini tidak efektif. Kenapa letaknya tidak efektif? Kalau kita misalkan dari proses pengeluaran dan pemasukan dari Na dan K tadi dengan kecepatan masing-masingnya, K keluar dengan maksimal 300 kali dan Na masuk dengan kecepatan 600 kali. Kalau kita misalkan 1 kali itu setara dengan 1 detik dan 1 kali itu dengan 1 ion. Misalnya untuk K keluar dengan kecepatan 300 kali. 300 kali kalau tadi kita setarakan waktu dan jumlah, berarti akan membawa 300 ion K. Untuk Na akan membawa masuk ion Na sebanyak 600 ion. Kalau kita kaitkan dengan pompa K dan Na ini, 1 kali pemompaan K itu hanya 2 ion K yang dibawa keluar sel. Sebaliknya untuk Na, 1 kali pompa itu hanya 3. Jadi kalau kita bandingkan dengan proses pengembalian ke polarisasi tadi, dan untuk membentuk depolarisasi untuk Na itu sangat tidak efektif. Tapi ini tetap harus dilakukan. Karena tadi perannya untuk menjaga kestabilan fungsi dari sel saraf agar dia tetap bekerja maksimal dalam pengantaran rangsangan atau berperan sebagai konduktor. Di berapapun nanti energi yang harus keluarkan, maka di situ harus tetap dilakukan pompa K dan Na. Kita lihat konsep all or none. Di mana letaknya all dan di mana pula letaknya none. Di konsep all dia akan mengerjakan secara maksimal, dan none dia akan berhenti sama sekali atau tidak sama sekali. Kita lihat kapan dia all.
Di all, apabila rangsangan atau inful yang jatuh ke sel saraf itu mampu dia mewujudkan nilai ambang minus 50 mV itu, maka dia akan wujudkan perubahan itu sampai mencapai titik maksimal, yaitu plus 30 mV. Pada tahap itulah dikatakan sel berada pada tahapan all. Sedangkan untuk non-nya, apabila inful yang jatuh kepada sel itu tidak mampu mencapai nilai ambang yang minus 50 ini, maka dia tidak akan coba-coba untuk bekerja lebih lanjut. Maka dia akan berhenti sampai di situ. Itulah tahapan non. Kemudian di sini ada istilah pada potensial aksi. Jadi all or none itu hanya berlaku pada potensial aksi. Tadi potensial ada dua, bertingkat dan potensial aksi. Jadi hanya berlaku pada potensial aksi. Kenapa? Karena di sini tadi ingat konsep all itu akan terjadi bila potensial inful yang jatuh pada sel mampu mewujudkan ambang dan dia akan bekerja sampai maksimal. Artinya di sini inful itu harus stabil intensitasnya. Sedangkan pada potensial bertingkat tadi inful itu intensitasnya tidak stabil, bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah. Dan intensitas itu menentukan besaran dari potensial yang terbentuk. Jadi kalau dia tidak stabil, artinya tidak bisa dia mewujudkan kondisi all ataupun non, terutama untuk all. Karena itulah all or none itu hanya berlaku pada potensial aksi. Sekarang kita lihat untuk konduksi inful. Konduksi proses pengantaran. Di pengantaran inful oleh saraf itu kita temukan dua pula modelnya. Ada yang berlangsung melalui konduksi arus lokal atau local current flow dan konduksi loncatan atau saltatory current flow. Kenapa harus ada pula dua bentuk konduksi ini? Ini sangat ditentukan oleh struktur akson. Kenapa akson? Karena dari dua juluran yang kita temukan pada sel saraf yang bertanggung jawab mengantarkan rangsangan itu adalah akson. Di akson ini kita temukan pada hewan ada dua pula modelnya, ada akson telanjang dan ada akson bermielin. Di pengantaran secara lokal itu berlangsung nanti pada akson yang telanjang dan yang loncatan pada akson yang bermielin. Sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya. Kenapa kok masing-masing itu terjadi pada akson yang beda. Nah, kita lihat dulu untuk mekanisme konduksi arus lokal. Tadi berlangsung pada akson telanjang, disifat dari pengantarannya lambat. Sekarang kita lihat dulu kenapa ada istilah lokal di sini. Istilah lokal di sini terjadi karena proses pengantaran itu berlangsung setahap demi setahap dan tahap itu sangat ditentukan oleh intensitas inful yang menyebabkan terjadinya perubahan potensial tersebut. Jadi misalnya kita lihat ini adalah skema dari akson. Apabila nanti stimulus jatuh di sini, Na akan masuk ke dalam sel, akan merubah kondisi di dalam menjadi positif, di luar negatif. Apabila intensitas dari inful yang jatuh itu makin tinggi, maka dia akan merubah pada posisi berikutnya untuk menjadi positif di dalam, negatif di luar. Perpindahan itu hanya karena daya tarik menarik ion positif dan negatif. Makin tinggi lagi nanti intensitas, dia akan makin lebih jauh. Makin tinggi lagi, makin lebih jauh. Di kondisinya itu sangat tergantung pada intensitas tersebut. Dan jarak tempuhnya juga tergantung kepada intensitas tersebut. Makin tinggi intensitas, maka makin cepatlah pengantarannya dan makin jauhlah jarak pengantaran yang akan dilalui oleh pengantaran inful tersebut. Jadi karena pengantarannya seperti itu dan lambat untuk pengantarannya, dari prosesnya tergantung intensitas, maka konduksi arus lokal ini berlaku untuk potensial bertingkat. Kemudian konduksi loncatan, tadi berlangsung pada sel saraf yang aksonnya bermielin. Dari prosesnya konduksinya cepat. Dan apa yang memungkinkan dia terjadi secara meloncat pengantarannya, kemudian juga cepat. Ingat struktur akson yang bermielin, dia punya
ada selubung mielinnya, kemudian dilengkapi dengan adanya sel-sel akson yang diskemakan oleh kotak-kotak yang berwarna pink ini. Kemudian antara sel sekuan kita temukan adanya nodus Ranvier atau celah. Keberadaan celah inilah yang memberi peluang terjadinya pergeseran ion itu lebih cepat. Di mana letaknya lebih cepat? Di karena adanya celah, cairan yang ada di luar sel dan dengan dalam sel itu akan cepat berpindah atau bertukar. Dan pertukaran itu juga akan mempercepat pergeseran ion yang terkonsentrasi di dalam masing-masing cairan tersebut. Sehingga pengantarannya untuk dari aksor nodus yang satu ke nodus berikutnya tidak harus melalui jalur ini dulu. Maka apabila di sini sudah berubah menjadi positif di dalam sel atau di dalam akson, maka untuk bisa sampai ke sini tidak perlu dia harus melewati ini. Cukup daerah sini akan menarik ion yang berlawanan dari awal ini ke sini. Misalnya negatif ini akan narik positif ini, sehingga sini jadi positif. Yang positif ini narik negatif, sehingga di luar negatif. Untuk yang ke nodus berikutnya, dia akan berulang lagi seperti itu. Sehingga pengantarannya itu memang meloncat-loncat antar nodus. Karena dia meloncat antar nodus, maka dia sampai ke titik tujuannya makin cepat. Itulah dia disebut dengan kondisi loncatan, dan juga kenapa konduksinya cepat, karena dia meloncat-loncat antar nodus. Di peluang itu terjadi karena keberadaan nodus itu. Dengan adanya nodus, pertukaran cairan di luar dan dalam sel makin cepat, dan dengan sendirinya ion-ion yang terkonsentrasi di dalam mesin cairan itu juga akan semakin cepat bergeser. Kemudian ada sinap. Ingat, sinap kapan terbentuk? Apabila jarak pengantara rangsangan oleh saraf itu jauh, tidak mampu diantarkan oleh satu akson, maka saraf harus membentuk sinap. Tujuannya sebagai estafet pengantara rangsangan, dan berapa banyaknya sinap yang terbentuk juga tergantung kepada jarak pengantara rangsangan yang harus disuplai oleh sel saraf. Kemudian sinap ini kita temukan pula ada dua modelnya pada tubuh hewan. Dan karena ada dua modelnya itu, model itu muncul akibat adanya variasi dari hubungan antar membran prasinap dengan membran pascasinap. Akibat perbedaan itu, maka mekanisme pengantara rangsangan di antara prasinap dengan pascasinap itu juga tidak bisa sama. Sehingga muncul lagi ada dua model pengantara rangsangan, itu ada sinap listrik, ada sinap kimia. Di konsep sinap listrik, pengantara rangsangan antara pra dengan pasca itu berlangsung dalam bentuk seperti aliran listrik di dalam kabel atau pipa. Sedangkan sinap kimia pengantaranya berlangsung dalam bentuk reaksi kimia yang diperantarai oleh senyawa kimia yang kita sebut dengan neurotransmitter. Nah, kita lihat untuk sinap listrik itu dulu. Kenapa sinap listrik itu pada sinap itu bisa pengantarannya secara listrik? Ini pada sinap listrik itu hubungan antar selnya membentuk gap junction. Kenapa gap junction itu bisa terbentuk? Karena jarak sel prasinap dengan pasca sinap itu dekat, atau antara sel itu bisa saling timpang tindih. Dengan dekatnya jaraknya, sehingga membran prasinap itu bisa membentuk hubungan dalam bentuk gap junction. Dengan adanya gap itulah nanti yang akan berperan seolah-olah menggantikan peran kabel atau pipa pada listrik. Maka pengantaran rangsangan dari prasinap ke pasca itu mengalir dengan sendirinya melalui gap. Jadi karena pengalirannya atau pengantarannya berlangsung seperti aliran listrik dalam pipa, maka dia dikenal dengan bentuk sinap listrik. Sedangkan untuk sinap kimia, jarak pra dengan pasca itu jauh.
sehingga tidak memungkinkan membran sinap yang terbentuk antara sel pra dengan pasca itu membentuk gap junction. Jadi hubungan antara pra dengan pasca itu pada membran sinapnya itu buntu, maka tidak memungkinkan dia pindah secara listrik. Lalu mekanismenya, apabila rangsangan masuk melalui akson sampai di terminal akson akan kita temukan ada yang disebut dengan bongol sinap. Di dalam bongol sinap itu terdapat vesikel sinaptik, dan di dalam vesikel itulah kita temukan senyawa yang kita sebut neurotransmitter. Jadi apabila rangsangan yang dibawa oleh akson sampai di bongol sinap, rangsangan itu akan memicu meningkatnya permeabilitas bongol terhadap ion Ca+ yang ada di luar akson. Dengan meningkatnya permeabilitas, Ca yang ada di luar akson akan masuk ke dalam bongol sinap. Dan setelah dia masuk, nanti akan berikatan dengan neurotransmitter, dan input yang dibawa oleh akson sampai ke terminal tadi. Setelah itu kompleks neurotransmitter kalsium dan atau Ca+2 dengan input itu akan keluar dari terminal akson atau dari bongol sinap ke ruang ekstraseluler melalui proses eksositosis. Kemudian dia bergerak menuju wilayah ekstraseluler dari sel prasinap. Kemudian selanjutnya kompleks Ca, input dan neurotransmitter akan berdifusi melintasi membran prasinap masuk ke celah sinap, kemudian difusi sekali lagi melewati membran pasca sinap masuk ke ruang ekstraseluler dari sel pasca sinap. Setelah sampai di ruang ekstraseluler pasca sinap, input akan masuk ke dalam sel pasca sinap untuk diteruskan melalui mekanisme yang sama seperti yang sebelumnya sampai nanti mencapai efektor. Kemudian neurotransmitter sendiri yang mengantarkan input ke pasca sinap tadi harus dikembalikan lagi ke boton atau ke bongol sinap. Kenapa? Apabila dia tidak dikembalikan kembali ke boton atau ke prasinap, maka kemampuan dari sel pasca sinap untuk menerima rangsangan baru akan hilang. Untuk menjaga agar pasca sinap itu respon terhadap rangsang baru, karena itulah neurotransmitter harus kembali ke prasinap. Proses pengembalian itu melibatkan enzim esterase. Kita lihat contoh esterase dari neurotransmitter yang paling umum ditemukan pada sel saraf itu adalah asetilkolin, maka esterasenya dikenal dengan asetilkolin esterase atau ada yang menyebutnya dengan dipendek saja kolinesterase. Sekarang kita lihat mekanismenya melalui skema ini. Untuk sinap listrik, jadi input masuk pada dendrit dari prasinap, terus membentuk potensial aksi pada sel prasinap, input dikondisikan sampai ke terminal sel prasinap, kemudian input melalui gate junction diteruskan ke pasca sinap, dan itu seterusnya. Kemudian untuk yang sinap kimia, diinput masuk melalui dendrit prasinap, akan bentuk potensial aksi pada badan sel dari prasinap, input diteruskan sampai ke terminal akson di bongol sinap atau boton. Kemudian input itu akan merangsang masuknya Ca+ dari ekstraseluler ke dalam boton, sehingga jumlah Ca+ di dalam boton meningkat. Kondisi ini merangsang boton untuk melepaskan input bersama neurotransmitter melalui proses eksositosis ke ruang ekstraseluler dari sel prasinap. Kemudian selanjutnya
kompleks daripada neurotransmitter bersama impul berdifusi melintasi membran prasinap masuk ke celah sinap. Kemudian neurotransmitter bersama impul selanjutnya meneruskan difusi yang kedua melalui membran pasca sinap untuk masuk ke ruang ekstraseluler dari pasca sinap. Impul terus masuk ke sel pasca sinap untuk membentuk potensial baru di sel pasca sinap, sedangkan untuk neurotransmitter yang membantu mengangkut impul tadi harus dikembalikan lagi ke boton melalui bantuan enzim esterase. Begitu seterusnya. Apabila ada impul baru lagi akan berlangsung lagi seperti ini. Kemudian ada tadi istilah sinap excitatory dan sinap inhibitory. Kapan pula sinap disebut dengan excitatory dan inhibitory dan apa pula yang mendasari kenapa ada dua istilah ini. Di sini sinap dibedakan, ada sinap excitatory dan inhibitory berdasarkan fungsinya atau bentuk kejadian yang dimunculkan oleh stimulus yang diterima oleh sel pasca sinapnya. Dibedakan ada excitatory dan inhibitory. Excitatory, kita lihat dulu excitatory. Apabila impul yang disampaikan oleh prasinap ke pasca sinap sampai di pasca sinap itu, impul tersebut mampu memunculkan potensial aksi yang baru pada pasca sinap sehingga pasca sinap juga dapat melakukan depolarisasi untuk meneruskan kondisi impul pada sinap baru atau langsung kepada efektor. Sedangkan untuk sinap inhibitory, impul yang disampaikan oleh prasinap ke pasca sinap sampai di pasca sinap dia tidak mampu menyebabkan sel pasca sinap membentuk potensial aksi yang baru sehingga proses pengantaran hanya terhenti sampai di sel pasca sinap. Itulah yang disebut dengan sinap inhibitory. Mungkin itu yang hanya dapat kita bahas di dalam topik ion dan perangsang membran ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.